Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya 51 ayat pertama hingga ketiga. Dengan tema yang saya berikan, adakah sukacita bagiku? Adakah sukacita bagiku? Sebelum itu, saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur kepada Tuhan yang sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu yang senantiasa menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita buka Alkitab kita dari Yesaya 51 ayat pertama hingga ketiga. Saya akan membacakannya. Kata-kata penghibur untuk Sion. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur, dan lagu yang nyaring. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, fase kehidupan kita digambarkan layaknya sebuah taman dan juga sebuah gurun. Ada kalanya kehidupan kita seperti taman yang begitu indah, taman yang begitu sejuk, taman yang begitu segar, taman yang begitu menarik, dan juga mungkin taman yang banyak bunga-bunganya. Mungkin contohnya adalah ketika kita mendapatkan kesuksesan besar, atau mungkin kita telah mendapatkan sesuatu hal yang telah kita impikan selama ini, dan juga kebahagiaan kita lainnya. Namun ada kalanya kehidupan kita adalah sama seperti gurun yang gersang, kosong, dan juga hampa. Layaknya kehidupan kita yang sedang mengalami kesakitan, mengalami penderitaan, dan sama seperti kondisi kita saat ini, yaitu kita kehilangan orang yang kita kasihi. Kita mengalami kesedihan yang begitu berat, kesedihan yang begitu mendalam di dalam hati kita masing-masing. Orang yang kita kasihi telah berpulang ke rumah Bapa. Tentu ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi meskipun sulit diterima. Kita tentu tidak bisa menerimanya dengan begitu saja ketika orang kita kasihi harus kembali kepada pangkuan Bapa. Kita pasti mengalami namanya kekecewaan. Mungkin kita mengalami kekosongan dalam hati kita juga mengalami adanya kehampaan. Sepertinya tidak ada lagi harapan dalam kehidupan kita. Tetapi itu adalah hal-hal dan juga perasaan yang wajar bagi setiap kita. Kemungkinan besar di antara kita mungkin ada yang bertanya-tanya, dapatkah gurun seketika menjadi taman? Dapatkah gurun yang gersang itu seketika menjadi taman yang penuh dengan bunga? Dapatkah Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian? Dapatkah kita dalam kondisi kedukaan ini kembali mendapatkan sukacita atau harapan? Secara logika kita mungkin akan menjawab itu tidak mungkin, apalagi dalam situasi kita yang seperti ini.
Sepertinya tidak ada lagi sukacita yang dapat memberikan kebahagiaan. Sebenarnya tidak ada lagi harapan yang dapat membuka jalan kehidupan kita lagi. Karena kita terlarut dalam kedukaan ini. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berkata kepada setiap kita akan mendapatkan kembali sukacita tersebut. Kita akan mendapatkan sukacita itu kembali karena kita adalah orang-orang benar yang senantiasa mencari Tuhan. Bagaimana kita yakin bahwa sukacita itu dapat kembali? Bagaimana kita yakin dengan pasti bahwa perkataan Tuhan ini benar? Firman Tuhan berkata kepada kita, biarlah kita mengingat kembali, melihat ke belakang, melihat hal-hal apa saja yang telah kita lalui, hari-hari yang telah kita lewati bersama Tuhan. Dalam ayatnya yang pertama, dimaksudkan Tuhan adalah kehidupan kita yang semula dalam keberdosaan, kehidupan kita semula yang penuh dengan kebobrokan dosa, telah menerima kasih karunia dari Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kita yang semula tidak layak dilayakkan kembali oleh kasih karunia Allah. Lalu pada ayat yang kedua, melihat pada zaman Abraham dan Sarah, di mana kita tahu mereka pernah mengalami putus asa ketika menunggu keturunan yang dijanjikan oleh Allah. Meskipun mereka putus asa, namun kesetiaan dan janji Allah tidak pernah berubah. Janji Allah tetap tergenapi. Kedua hal ini membuktikan kasih dan kesetiaan Allah tidak akan pernah habis sepanjang kehidupan kita. Begitu juga kita melihat ke belakang bagaimana hari-hari yang telah kita lewati bersama almarhum, pengalaman-pengalaman, cerita-cerita, nasihat-nasihat yang mungkin pernah almarhum berikan, itu mengingatkan kita akan kasih dan kesetiaan Allah. Karena hari-hari yang telah kita lewati bersamanya hanyalah karena anugerah Allah sendiri. Lalu Tuhan tidak hanya mengingatkan kita untuk melihat ke belakang, tetapi Tuhan juga ingin kita melihat ke depan. Melihat ke depan. Mungkin Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian kembali bertanya, bagaimana bisa dalam kondisi ketidak ada harapan ini kita bisa melihat ke depan? Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian bertanya dalam diri, apakah mungkin saya masih bisa melewati hari-hari ke depan? Apakah mungkin saya masih bisa menjalani kehidupan tanpa almarhum? Jawabannya adalah bisa. Tuhan sendiri yang menghibur kita. Dikatakan dalam ayat ketiga, yaitu sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Saya mengambil bahasa Inggris dari menghibur dari King James Version, yaitu comfort, di mana artinya adalah kenyamanan, menawarkan hati, dan berhenti dari kekhawatiran dan ketidakbahagiaan. Tuhan sendiri menghibur kita agar kita merasakan kembali kenyamanan, agar kita kembali merasakan adanya hati Tuhan, agar kita berhenti dari ketidakbahagiaan. Lalu pada kata reruntuhan, saya ambil dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani. Reruntuhan
yaitu korbah, yang artinya kehancuran berpuing-puing, kekosongan, ketakutan, dan tidak ada harapan. Sungguh ini adalah kondisi yang sama dengan kita pada saat ini. Kita mengalami kehancuran yang begitu dalam. Kita mengalami ada kekosongan dalam kehidupan kita karena kehilangan orang yang kita kasihi. Kita sepertinya tidak ada lagi harapan. Kita sepertinya terus dirasuki oleh pemikiran yang membuat kita takut untuk melihat ke depan. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Tuhan sendiri yang menghibur kita. Tuhan sendiri yang menghibur kita dari kekosongan kita, dari ketidak ada harapannya kita. Ia sendiri yang menghibur kita dari kehancuran hati dan kehidupan kita. Kembali kepada pertanyaan awal, yaitu dapatkah gurun seketika menjadi taman? Dapatkah sukacita itu kembali ketika kita merasakan kedukaan? Dalam ayat selanjutnya dikatakan di situ, ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden dan padang belatarannya seperti taman Tuhan. Tuhan yang membuat padang gurun dan padang belantara kita berubah menjadi taman Eden, yaitu taman Tuhan. Seketika ini mungkin kedengaran sangat mustahil, karena kita berpikir mengenai gurun yang seketika menjadi taman saja itu sudah tidak masuk akal, apalagi padang gurun dan padang belantara dibuat Tuhan menjadi taman Tuhan. Taman Tuhan, taman Tuhan, bukan taman biasa, tetapi taman Tuhan. Ia sendiri yang membuat padang gurun kehidupan kita menjadi tempat yang begitu berkelimpahan akan kesuburan, berkelimpahan akan kebahagiaan dan sukacita. Taman Tuhan di mana digambarkan sebagai tempat di mana Tuhan menghabiskan waktu. Sungguh ini adalah ungkapan dan penghiburan yang besar bagi setiap kita. Taman Tuhan, tentu ini bukanlah hal yang kita pernah bayangkan sebelumnya. Ini bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan, yang menghibur kita dengan begitu besarnya. Tidak hanya kita, saya percaya almarhum juga diberikan penghiburan yang besar karena telah mendapatkan tempat di sisi Allah Bapa. Tidak hanya kita yang mendapatkan taman Tuhan, tetapi almarhum juga mendapatkan tempat yang begitu indah, tempat yang begitu damai, tempat yang begitu tidak bisa kita bayangkan. Dan pastinya almarhum sangat bersukacita di sana. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita kembali merenungkan. Kita kembali merenungkan dan mengingat, senantiasa mengingat akan kasih dan kesetiaan Allah di sepanjang kehidupan kita. Kehidupan kita yang telah kita lewati bersama almarhum dan juga Tuhan sendiri. Kita juga harus yakin bahwa sukacita kita dapat kembali karena Tuhan yang memberikan penghiburan. Saya akan memberikan kutipan
kutipan penguatan untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Kutipan ini saya buat sendiri yang berbunyi demikian. Perpisahan yang meninggalkan banyak kenangan indah menandakan waktu dihabiskan bersama orang yang terbaik untuk mengisi cerita hidupmu. Saya yakin kita semua yang ada di sini mengalami hal-hal yang bahagia bersama almarhum. Banyak kenangan-kenangan indah dan cerita-cerita yang indah untuk kita simpan dalam hati kita masing-masing. Dan tentunya setiap hal apapun yang telah kita lewati bersama almarhum menjadi sebuah cerita dalam hidup kita yang tidak pernah kita lupakan. Sekian pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang begitu baik. Engkau adalah Tuhan yang begitu besar kasih dan juga kesetiaan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, kami kembali dikuatkan. Kami kembali diingatkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang menghibur kami. Engkau adalah Tuhan yang membuat padang gurun kami menjadi taman Tuhan. Kami kembali mendapatkan sukacita di dalam masa kedukaan kami. Biarlah kami selalu bersukacita hanya di dalam-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.